sebenarnya mau mengkudunya di highlight ya Pak? Hanya nggak boleh kena yang terlalu panas atau terlalu dingin. Jangan nyalahin genetik aja. Halo teman Noni, jumpa lagi nih kita di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Wah, thank you banget nih ya untuk narsum saya ini. Udah terbiasa sepertinya ya. Nah teman Noni, kita balik lagi nih di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Podcast ini yang bakalan banyak mengupas tuntas soal kesehatan yang ada di masyarakat kita. Nah, untuk segmen ataupun episode kali ini, Noni mau ngajak teman-teman Noni untuk membayangkan nih, pernah nggak sih mengalami keadaan di mana tiba-tiba sendal jepit yang kita pakai bisa terlepas karena tiba-tiba kita nggak bisa lagi merasakan sendal jepit itu, kaki nggak bisa lagi merasakan sendal jepit itu. Atau mungkin nih yang relate dengan orang tua kita, misalkan mungkin antara ibu ataupun ayah kita mulai merasakan kebas di area kaki seolah-olah menggunakan kaos kaki tebal yang berlapis-lapis. Nah, kira-kira untuk teman-teman Noni yang ataupun keluarga teman Noni yang mengalami hal tersebut, jangan dianggap sepele ya, itu bukanlah sebuah keadaan kesemutan yang biasa, tapi bisa jadi sebuah alarm yang lain yang terjadi di tubuh teman Noni-Noni. Nah, dari kondisi yang tadi sudah Noni sebutkan di awal, ini akan menjadi salah satu topik yang akan kita bahas, yaitu ketika kaki kehilangan rasa, mengenal bahaya neuropati diabetik. Tentunya untuk membahas soal kesehatan kali ini, Noni kan nggak pernah sendiri ya, karena kita tetap butuh insight dari para pakar. Nah, di studio kali ini, Noni sudah mengundang dua pakar yang wajahnya sudah sering mengisi podcast-podcast kita yang lalu, tentunya dengan dokter cantik kita hari ini, Dr. Valerie. Halo. Nah, buat yang belum mengenal Dr. Valerie adalah dokter internis atau dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter, gimana keadaan hari ini? Baik, baik. Luar biasa ya, dokter. Udah banyak podcast nih kita ya, dokter. Nah, selain Dr. Valerie, tentunya ada yang cerah sekali hari ini membuat termotivasi. Tiada lain dan tidak bukan Bapak Nugroho. Halo Pak Nugroho. Halo Mbak Noni. Nah, untuk yang belum mengenal Pak Nugroho adalah pakar yang dari tim Product and Development Noni Balsam. Gimana hari ini kondisinya Pak Nuk? Apakah secerah bajunya nih Pak? Secerah bajunya dan tetap semangat loh. Dan tetap semangat ya, luar biasa. Saya agak shock juga nih lihat Bapak hari ini ya. Harus tampil beda soalnya. Betul, kita yang cewek-cewek agak kalem ya dokter. Nah, walaupun pembahasannya agak sedikit berat nih tentang neuropatik diabetik, tapi kita coba bawa dengan santai ya dokter. Oke, yuk kita langsung bahas aja tentang episode kali ini. Dokter, aku mau tahu nih dok, mungkin belum semua teman Noni yang mendengarkan ini mengerti tentang neuropati diabetik. Sebenarnya apa sih hubungan neuropati diabetik dengan soal kesemutan tadi dokter? Oke, jadi neuropati diabetik itu adalah sebuah kondisi kerusakan syaraf akibat diabetes. Nah, kalau diabetes itu kan kadar gula tinggi ya. Betul. Kadar gula yang tinggi secara terus-menerus, jadi tidak terkontrol dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa merusak secara langsung syaraf kita dan bisa merusak juga pembuluh darah kita. Nah, sudahlah si syaraf ini memang secara langsung bisa dirusak oleh kadar gula yang tinggi, pembuluh darah yang tadi kerusak itu kan juga tugasnya memberi makan ke syaraf-syaraf ya. Nah, karena pembuluh darah rusak, syaraf yang tadi harusnya mendapatkan suplai makanan dan oksigen itu juga jadi nggak dapat. Oh, oke. Gitu. Jadi udah dia dirusak, kedua dia kurang asupan makanan dan oksigennya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, syaraf-syaraf itu yang biasanya paling awal kena itu adalah yang ujung-ujung, karena dia yang paling ujung-ujung kan ya. Ngomongin ujung tuh di mana? Di kaki ya dokter? Kaki, tangan, kayak gitu. Nah, itu yang paling jauh kan. Nah, padahal kan pembuluh darah tuh harusnya sampai ke ujung kayak gitu ya. Nah, yang paling ujung ini yang paling sering gejala awalnya dirasakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya lama-kelamaan ketika syarafnya rusak, itu akan menimbulkan gejala-gejala. Bisa kayak tadi kesemutan, bisa kayak panas juga. Kadang-kadang bahkan ada rasa tertusuk-tusuk. Oh, gitu. Karena di syaraf tadi ya dokter? Karena gejalanya itu di kerusakan syarafnya.
Oh begitu ya dokter, berarti kenanya itu sampai ke ujung-ujung gitu ya dokter yang terasa? Justru di awal tuh paling sering kerasanya di ujung jari kaki, ujung jari tangan. Jari tangan. Karena jaraknya paling jauh ya Iya. Oh, dari jantungnya. Dan biasanya juga pembuluh darahnya lebih kecil-kecil tuh di situ. Gitu. oh gitu, oke. Makanya tadi relevan dengan orang-orang yang kadang, yang tadi aku bilang di awal tuh dokter, kesemutan, tiba-tiba dia nggak bisa ngerasain lagi. Betul. Berarti itu mulai tanda-tanda ketidaknormalan ya, salah satunya ya. Oke. Nah, Pak Nok, yang tadi kan ternyata orang bisa mengalami neuropati diabetik itu karena jalurnya itu mengalami sesuatu yang abnormal gitu ya, Iya, ya dokter. Sehingga kayak orang itu tadi mengalami kebas, mengalami kesebutan. Nah, dari produk Noni sendiri itu memandang problem neuropati diabetik itu seperti apa, Pak? Jadi gini, mungkin saya pikir tadi dokter mengatakan bahwa ada syaraf, kebas atau segala macam, itu kan syaraf ya. Syaraf, betul. Tapi sebenarnya kan kalau memang udah berjalannya waktu itu tidak diantisipasi atau tidak diwaspadai, kan banyak sekali kerusakan ya. Iya. Jadi mulai permukaan kulit, Betul. kemudian kulit juga karena memang tidak dapat nutrisi ya, Iya, nutrisi ya dari pembuluh darah. Itu kan nanti dia jadi pecah-pecah, kemudian jadi kering, berkayak langsung bersisik, itu kan banyak lagi. Makanya dari noni balsem itu bisa membantu untuk itunya. Apalagi kan kalau di sini kan banyak kan di syaraf, kemudian juga tadi permukaan kulit ya. Permukaan kulit, kemudian kering, bersisik, pecah-pecah gitu kan. Kebetulan dari noni balsem itu kan dari buah asli ya. Jadi memang kita banyak zat aktif yang masih asli di dalam buah mengkudunya. Karena kita mengandalkan buah mengkudu. Di buah mengkudu itu juga termasuk di situ ada selain untuk tadi pereda nyeri, kesemutannya ya, Pak. Kemudian ada juga dia antioksidannya. Antioksidannya. Vitamin C, kemudian ada zat-zat mineral yang lain yang bisa membantu untuk menutrisi tadi kulit kering ya, sehingga bisa lebih lentur, kemudian bisa lebih tidak terlalu kering ya? sedikit lah, tidak terlalu kering itu bisa. Oke, jadi si noni ini bisa membantu di bagian untuk sedikit meredakan gitu ya Pak, nyeri pada syaraf tadi yang bisa kesemutan, sama juga menutrisi. Ya, tapi juga ada kita pada level ini memperbaiki jadi agar sirkulasi darahnya lebih lancar, karena dia mengandung scopoletin itu ya. Karena tadi dibilang tersumbat ya Pak? Iya. Oke. Jadi mungkin bisa membantu untuk sirkulasi darah lebih lancar. Ya, mungkin mengaktifkan atau mungkin memperbaiki ya. Membuka jalur kali ya, memperlancar, benar-benar. Nah, dokter tadi kan kita udah langsung masuk ke neuropati diabetik, sebuah keadaan di mana karena dia mengalami diabetes, akhirnya membuat sirkulasi darah dia tidak normal dan akhirnya sering orang-orang tersebut mengalami seperti kesemutan tadi. Mungkin bahasa mudanya kayak gitu ya dokter. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang mengalami kesemutan atau tiba-tiba kebas, mungkin dia banyak di posisi yang lama, berjam-jam, misalnya kayak naikin kaki, ngelipat kaki, kayak gitu. Kan sering terjadi di anak muda tuh dokter. Gimana kita bisa membedakan kalau ini hanyalah kesemutan karena salah posisi, atau misalkan, ini sepertinya sudah masuk ke tahap neuropati diabetik. Perbedaan kesemutannya di mana tuh, dokter? Oke, kalau misalnya kesemutan biasa kayak yang tadi Kak Noni sebutin ya, kan misalnya abis duduk bersila kayak gitu ya. Bersila, jongkok. Biasanya itu karena penekanan sementara. Jadi syarafnya itu ketekan ketika ada posisi-posisi tertentu. Jadi begitu dia lepas, butuh waktu tuh pembuluh darahnya buat jalan lagi. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, tapi ya kesemutan itu rasanya akan hilang dalam beberapa menit setelah kita mulai bergerak. Setelah penekanannya itu hilang gitu. Nah, kalau kesemutan pada neuropati diabetik itu biasanya menetap. Gitu. Jadi terus kayak gitu. Jadi nggak tergantung posisi gitu. Nggak tergantung posisi. Betul. Terus kemudian ada yang khas lagi, polanya tuh namanya
glove and stocking pattern. Jadi dia itu dari ujung-ujung yang tadi saya bilang, ujung-ujung kaki ke atas, ujung-ujung tangan ke atas, kayak gitu. Pola sarung tangan dan kaos kaki gitu namanya ya. Nah, dan seringnya memang simetris karena kan kalau diabetes ya sistemik ya gitu. Dan kalau sudah parah, kesemutannya itu ya bisa terus-menerus dan bahkan kadang-kadang bisa sampai mati rasa total gitu. Oh, oke. Seperti itu ya, dokter. Nah, tadi di awal disebutkan kalau selain kesemutan bisa juga merasakan panas yang menusuk kayak gitu. Nah, kalau aku mau tanya nih dari kacamata tim Noni Balsam nih, Pak. Bagaimana menyiasati kan mereka udah merasakan panas, mereka udah merasakan nyeri gitu ya, Pak. Nah, dari tim Noni sendiri bagaimana menyiasati supaya balsam Noni itu tidak menambah kadar panas, tapi justru membuat relaksasi Ya, itu, jadi Pak. kalau tadi kan kita ngomongin panas ya. Panas itu adalah keadaan yang tidak nyaman. Ya. Kalau kita tambahin panas lagi, gimana rasanya gitu kan? Makin Kayak tidak kebakar nyaman. gitu ya. Betul. Makanya dari pengalaman kita, juga kita dari beberapa riset, beberapa jurnal, kita memposisikan untuk rasa panas yang dihasilkan oleh produk kita ini, kita buat seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Karena memang selain tadi untuk nyeri itu butuh panas, tapi kan juga nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan, betul. Makanya berdasarkan itu kita mencoba untuk memformulasikan sehingga produk kita tuh hangat tuh. Ada rasa hangat, tujuannya apa? Karena kita memang tidak mengandalkan rasa panas yang dihasilkan oleh itu balsamnya, mentol dan kampornya. Tapi kita mengandalkan dari buah mengkudunya. Sedangkan buah mengkudunya kan tidak sebenarnya kalau buah mengkudu kan tidak ada rasanya apa-apa. Adem aja ya. Iya, adem aja gitu. Jadi dengan adanya mentol, kampor itu juga bisa ada kombinasi antara rasa hangat yang yang ringan, juga ada rasa dinginnya, kemudian diformulasikan dengan mentol. Mengkudu, buah mengkudu. Jadi buah mengkudu itu bekerja dengan maksimal tanpa perlu adanya panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan. Oh, apakah ini udah dari awal ya udah dipikirkan oleh tim Noni memang tidak mau menambahkan hal yang terlalu panas? Karena kan balsam yang di luaran sebenarnya kalau kita jujur banyak orang yang mengharapkan ini panas untuk menghilangkan sakit, menghilangkan nyeri. Apakah ini memang sudah dipikirkan oleh tim Noni sendiri bahwa sepertinya kita harus bikin yang tidak terlalu panas deh. Memang sebenarnya sekrusial apa sih Pak rasa panas itu di dalam balsam? Jadi kalau itu berfungsi juga. Rasa panas itu berfungsi untuk istilahnya menyamarkan rasa sakitnya. Karena kan panas itu sebenarnya kan semacam reaksi alami tubuh ya, untuk mengurangi nyeri gitu kan. Jadi kita dengan penggunaan mentol itu ada rasa hangatnya itu juga untuk bisa menyamarkan rasa nyeri. Sehingga syaraf tidak memberikan sinyal rasa nyeri ke pusat gitu. Tapi di sisi lain kita juga mengandalkan dari buah mengkudunya. Sebenarnya mau mengkudunya di highlight ya Pak? Karena dari formulasinya kan kelihatan tuh ada kurang lebih 87% deh. Itu dari buah mengkudu asli. Betul. Ya, jadi itu memang dari riset kita memang kita mengandalkan itu. Si mengkudunya ya Pak? Iya, betul. Makanya mentol dan kamfornya Bapak hanya taruh secukupnya ya Pak? Iya, secukupnya. Itu ada fungsinya kok. Kayaknya saya tahu Pak fungsi. Hanya untuk efek sugesti ya Pak ya? Nggak cuma itu. Oh, oke, nanti kita bahas ya Pak. Siap-siap. Nah, dokter, ini juga sebuah mitos ya. Aku juga nggak tahu apakah ini mitos benar atau salah. Benar nggak sih dok? Kalau orang-orang yang mengalami neuropati diabetik ini, dia tuh sensitivitas terhadap suhunya itu jadi jauh lebih peka. Entah itu panas, entah itu dingin. Benar nggak sih dokter? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita membahas soal neuropati diabetik tadi, justru sensitivitas mereka terhadap sensasi temperatur itu berkurang. Bukan hanya temperatur, sensasi rasa apapun, karena syarafnya kan tadi rusak. Gitu. Jadi kayak kebas gitu ya? Betul, kebas gitu. Jadi kebas, terus habis itu kalau kepanasan banget nggak kerasa, kalau kedinginan banget nggak kerasa. Nggak kerasa, betul. Mati rasa ya? Kalau misalnya sudah ada mati rasa. Namun memang kerusakan syaraf itu ada spektrumnya gitu ya. Kalau yang tadi mati rasa kan benar-benar sudah mati total syarafnya gitu ya. Nah, ada beberapa yang
itu tadi kerasanya kayak nyeri, ketusuk-tusuk. Jadi kena sentuh aja atau kena angin aja jadi nyeri kayak juga. ditusuk. Itu bisa. Itu bisa. Gitu. Tapi memang kalau sudah neuropati diabetik yang end stage gitu, yang sudah End stage itu gimana? sudah akhir. Ya, jadi udah akut ya Stage istilahnya. akhir. Ya. Kalau aku tuh justru di awal. Oh gitu ya. Kronis sekali dokter. Ya, kronis lebih tepatnya. Udah Kalau parah kronis gitu ya. udah parah gitu, itu malah Mati dia nggak rasa. kerasa gitu. Oh, itu udah parah banget dong. Makanya nggak boleh kena yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kenapa? Misalnya nih terlalu panas, Terlalu panas. bisa sampai melepuh. Tapi kan orang tuh belum sampai melepuh udah keburu kayak kabur gitu kan. Diberesin gitu ya. Betul, keburu ditarik gitu kakinya ya. Kalau orang ini nggak sadar gitu. Jadi terus dia misalnya anget nih enak kali ya gitu. Padahal itu udah Padahal itu udah panas, membakar bisa merusak kulit. Dia nggak sadar. Oh, Malah bisa jadi luka. Paham, Gitu. paham. Kayak gitu. Jadi malah bisa nyalain si produknya nggak panas nih, padahal sebenarnya produknya udah panas betul, sekali ya. tapi rasanya yang sudah tidak sensitif dianya gitu. Otaknya tuh sinyal ke otak itu sudah tidak Nggak bisa ngasih tahu ya dokter. Oh, jadi untuk orang yang mengalami neuropati diabetik ini punya stage-nya masing-masing ya dokter. Dan yang paling end stage tadi adalah mati Kalau rasa. sudah tidak ada rasa apa-apa. Wah, itu parah sekali ya, dokter. Oh, berarti kalaupun dari produk Noni sendiri nih, Pak Nugroho, bahkan untuk orang yang neuropati diabetik bisa jadi dia tidak merasakan juga ya, Pak Nuk ya. Tapi kita bersyukur dengan zat aktifnya itu yang akan bekerja secara nyata ya. Iya. Betul. Memang itu memang memang penting ya itu. Memang penting ya, Pak. Formulasinya Iya, penting formulasi ya, yang yang penting. masuk ke Yang dalam masuk, ya. ya. Dan itu emang bisa menyentuh sampai ke saraf nggak sih, Pak, untuk dari produk Noni? Jadi kalau dari zat aktif penurunan dari jurnal yang kita coba pelajarin, yang kita implementasikan, di situ memang ada beberapa zat ya dari buah mengkudu. Kemudian pertama adalah scopoletin, kemudian iridoid, flavonoid, dan anthraquinone. Itu mereka bisa bekerja sampai ke bagian yang kita namakan neuromuscular system. Apa itu, Pak? Jadi mulai dari otot, saraf, dan sendi. Dari terluar main ke dalam, Ya, ke dalam, ke Pak. dalam Oh, ya. Itu dari formulasinya nanti dengan menggunakan tadi kita kombinasi dengan mentol dan kamphor itu bisa membantu untuk penyerapan lebih ke dalam. Gitu. Lebih ke dalam ya, Pak. Oh, oke. Nah, aku balik lagi nih ke dokter nih. Dokter, kalau misal dari penanganan medis nih, biasanya langkah awal apa yang dokter berikan jikalau udah ada pasien yang mengeluhkan kondisi kayaknya mengarah ke neuropati diabetik, Dok? Oke. Yang pertama, karena ini pada dasarnya adalah diabetes ya, penyakit dasarnya itu diabetes. Betul. Artinya yang harus dilakukan adalah regulasi gula darahnya. Oke. Jadi core-nya gitu ya, dokter? Betul. Ditangani gitu ya. Ditangani itu dulu, yang ditangani pertama. Jadi wajib dilihat gula darahnya itu terkontrol atau tidak. Jadi diceklah gula darah puasanya, gula darah 2 jam pasca makannya, dan biasanya kita juga ada cek namanya HbA1c ya, buat ngelihat rata-rata gula darah per 3 bulan. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi itu udah yang paling basic dan paling wajib dilakukan. Cuma kita kasih obat-obatan, vitamin kalau gulanya tidak terkontrol. Gitu. Nah, baru setelah itu atau bisa sekalian, maksudnya berjalan bersama gitu ya. Itu vitamin neurotropik, maksudnya vitamin yang bagus buat syaraf. Contohnya B1, B6, B12 kayak gitu. Nah, ini untuk membantu menutrisi syaraf-syaraf yang ada tadi gitu. Dan kita juga harus mengedukasi pasien untuk memeriksakan ya ujung-ujung jari tangan atau jari kaki. Sebenarnya paling sering kaki ya, karena nggak kelihatan. Kalau tangan kan masih kelihatan ya. Kaki itu yang sering. Jadi harus dilihat setiap hari, cek ada atau tidak misalnya luka kayak gitu. Karena kan kadang-kadang mereka nggak kerasa ya. Karena mati rasa tadi ya, dokter? Mati rasa. Tiba-tiba pas ketahuan udah gede. Oh gitu? Udah Banyak? dalam. Banyak yang kayak banyak. gitu? Waduh, Gitu. bahaya sekali ya. Baru gitu. Padahal itu sebenarnya nggak baru, cuman baru kerasa atau baru ketahuan sama keluarganya atau siapanya gitu. Jadi lebih visual dari luar ya kadang-kadang ya, karena memang dari dalamnya udah nggak kerasa gitu kan. Oh, karena tidak terasa. Wah, bahaya banget ya, teman Noni. Berarti orang-orang yang udah punya gejala neuropatik diabetik ini memang bahasanya butuh orang-orang di sekitarnya yang bantu ngelihatin ya, dokter? Iya. Atau ya itu dilihat sendiri setiap Dilihat hari. sendiri. Gitu. Harus dilihat setiap hari, dicek. Aduh, kok Jadi gimana gitu ya? iya, betul. Nah, dokter, untuk mencegah agar kerusakan saraf atau diabetes ini tidak semakin parah, pencegahan apa yang mereka bisa lakukan sih, dokter? Oke, jadi kalau ini berarti kita ngomonginnya
diabetes ya, tata laksana diabetesnya dulu. Diabetes, ya, gitu. oh benar-benar. Nah, fondasi utamanya pertama tentu saja sekali lagi kita kembali ke pola hidup dan pola makan. Pola hidup, pola hidup, makan. pola makan. Oke. Jadi kalau pola makan ada diet namanya 3J, jumlah, jadwal, jenis hidangan. Oke. Ya, kemudian kita berikan nutrisi yang tadi neurotropik. Oke. Sama pola hidup, harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Betul, untuk karena lemak-lemak yang tersisa gitu di tubuh, yang menumpuk di tubuh itu juga tidak bagus kayak gitu. Dengan kita aktivitas, itu gulanya yang ada di darah kita itu dipaksa untuk dipakai ke sel-sel tubuh kita yang lain. Dengan aktivitas ya dok? Dengan dibakar gitu istilahnya. Jadi dia nggak ngumpul terus di darah gitu. Jadi dipakai untuk energi. Betul, gitu. Dibakar ya dokter. Oke. Tadi aku baru dengar hal baru tuh tadi dokter 3J. Jumlah, jadwal, sama jenis. Itu seperti apa dokter? Kalau misalnya jumlah itu jumlah asupan kalorinya. Jumlah asupan kalori yang tepat. Oke. Ini beda-beda nih tiap orang karena jumlahnya itu harus kalori itu tergantung berat badan, tergantung aktivitas juga. Betul. Gitu. Jadi aktivitas kita tiduran doang beda sama aktivitas orang yang atlet misalnya gitu. Betul. Jadi kalori orang yang dibutuhkan itu beda-beda. Ya? Jadi tergantung anunya. Betul. Ada perhitungannya sebenarnya. Ada perhitungannya sendiri gitu ya. Mungkin nanti bisa kita bahas ya. Orang Tapi gizi ya. ada perhitungannya ya orang gizi. Makanya kenapa perlunya konsultasi sama dokter ya? Iya, betul. Ya, kalau memang benar-benar mau ini nih kalorinya harus dibenerin banget, memang paling bagusnya ke konsultasi ke dokter. Gitu ya. Kemudian jadwalnya itu perlu teratur. Ya, jadi orang diabetes itu kan sering kayak mudah lapar. Ya, karena gulanya walaupun banyak di tubuh. Tapi seringkali nggak bisa keambil. Ada yang namanya resistensi insulin. Jadi nggak bisa kepake sama organ kita. Jadi kesannya lapar terus. Padahal kadar gula dalam darah tuh tinggi gitu. Itu bisa kerasa kayak gitu. Berarti numpuk Betul, terus. bisa kayak gitu nih. Jadi harus dijadwalkan. Biasanya kita ada 3 kali misalnya ya, 3 kali makan besar, makan utama. Terus kemudian ada 2 sampai 3 kali makan kecil atau makan selingan. Kayak gitu. Itu jadwal. Dan kalau bisa ya sesuai jadwal, jangan tiba-tiba suka nyemil di waktu-waktu yang di luar apa yang dijadwalkan. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga jenis ya. Jenis makanan yaitu kurangin gula-gula yang sederhana. Gula-gula yang buatan, pemanis buatan kayak gitu ya. Pemanis buatan. Pilih kalau bisa makanan yang karbohidrat kompleks. Misalnya yang nasi kalau bisa ganti nasi merah. Atau roti biasa ganti jadi rotinya gandum misalnya gitu, atau ubi atau singkong itu lebih baik. Jadi yang memang karbohidratnya kompleks tidak mudah diurai kayak gitu. Kalau gimana kalau dengan kayak semacam tapioka ya? Kalau tapioka itu kan berarti kan dari cassava ya, dari singkong ya. Itu bagus ya. Better. Karena memang di Jawa itu ada yang istilahnya kita namanya nasi tiwul. Nasi tiwul, kayak pernah dengar ya? Tapi mungkin. Jadi nasi tiwul itu berasal dari dia tepung tepung singkong. Kalau orang di daerah Jawa Tengah yang di daerah selatan itu kan banyak. Kemudian Jawa Timur yang bagian selatan itu karena mereka tanahnya tandus, mereka banyak singkong. Karena mereka kesusahan kadang-kadang waktu dulu susah mendapatkan nasi waktu itu. Jadi mereka kan dengan sumber daya alam yang ada dia buat itu dari namanya gaplek itu dari singkong kemudian ditumbuk jadi tepung itu yang digunakan untuk makan. Iya, singkong ya. Ya, singkong juga karbohidrat kompleks ya. Terus sayuran yang tinggi serat gitu ya. Terus kemudian protein yang nabati yang tanpa lemak jenuh kayak gitu ya. Terus hindari ya itu tadi gula-gula pemanis buatan gitu ya, makanan tinggi ya. Oke. Goreng-gorengan. Gula pasir berarti juga harus dikurangi ya? Iya, gula pasir harus dikurangi. Oke. Oke dok, dari apa yang dokter sampaikan dari tadi ya, Pak Nuk, ternyata memang jangankan di kaki kehilangan rasa, tubuh pun kehilangan kepekaan untuk mengetahui ini insulinnya udah tinggi. Makanya tadi lapar lagi, dan endingnya harus dikontrol adalah apa yang diinput ya, dokter. Tadi ada pantangannya dan juga nutrisi yang harus dikonsumsi gitu. Oke nih, teman noni ternyata untuk soal neuropati diabetik ini balik lagi ke nutrisi lagi ya dokter, dan juga gaya hidup.
Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, dokter, ada fenomena unik dan sering dikeluhkan nih sama orang-orang yang tadi neuropati diabetik. Mereka merasa kalau siang hari kakinya tuh kayak mati rasa. Tapi kalau malam hari rasanya seperti ditusuk-tusuk, perih dan panas terbakar. Nah, fenomena malam hari ini sebenarnya fenomena apa sih, Dok? Secara medis itu bisa dijelasin nggak? Jadi kalau yang malam hari, jadi sebenarnya sih semua yang dirasakan itu sama-sama yang tadi ya saya bilang, kerusakan syaraf, karena Kerusakan memang syaraf. bermacam-macam gejalanya. Jadi semua itu termasuk neuropati diabetik. Nah, tapi kalau yang malam hari itu dikenal sebagai nocturnal exacerbation atau nyeri neuropati yang nocturnal. Nocturnal tuh malam hari, Malam. gitu ya. Aktif di malam hari. Ya kayak gitu. Nah, memang ada beberapa teori sih di baliknya. Jadi yang pertama, suhu kalau malam hari itu kan turun ya. Iya. Jadi lebih dingin gitu ya. Betul. Sehingga sirkulasi darah, kalau misalnya dingin, kan darah tuh menyempit gitu ya. Jadi sirkulasi darah ke ujung-ujung jari tangan, jari kaki yang sudah menyempit misalnya atau yang sudah rusak, itu makin menyempit dan makin melambat. Gitu. Sehingga kemudian dia akan lebih menimbulkan ada namanya iskemia. Ya, jadi kekurangan oksigen, kekurangan makanan juga di syarafnya. Jadi semakin parah gitu. Nah, syarafnya itu merespon dengan sinyal nyeri. Sinyal nyeri. Tersisa sekali syaraf itu ya, Dokter. Iya. Karena kurang itu ya, karena makanan itu nutrisi tadi ya, salah satunya ya. Dan kurang oksigen, ya. betul. Dan kemudian kalau di malam hari itu kan biasanya tuh pas lagi tidur, kayak gitu ya, atau lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ada distraksi aktivitas lain. Kadang-kadang kalau cuma kayak nyut-nyut gitu mungkin kita bisa sambil ngapa-ngapain nggak begitu dirasakan ya. Nah tapi syaraf ini kalau didiemin dia makin kerasa karena kan kita diem aja jadi kayak nyut makin sakit Lama-lama gitu ya. kayak Tusuk-tusuk. Jadi fokus otak tuh sepenuhnya menangkap Menangkap dari nyaman sih syaraf kalau itu. sakit Iya, ya. betul. Oh, paham. Jadi kayak udah nggak beraktivitas, suhu yang dingin, membuat kayak si penyintas ini akan semakin fokus ke rasa sakitnya itu ya, Dokter. Nah, kalau dari tim Noni-Noni sendiri gimana nih, Pak Nugroho, melihat fenomena sakit yang teramat sangat di malam hari ini? Ya, jadi kalau tadi berbicara masalah suhu ya. Suhu, Suhu, kemudian tadi aktivitas aliran oksigen ya tadi, ya, berarti kan darah ya, terbatas. terbatas ya. Kita sih dengan penggunaan noni-noni itu kita dengan zat aktif yang ada di di noni-noni balsam atau di buah mengkudunya itu bisa membantu di situ. Oh gitu. Karena memang penggunaan dari noni-noni balsam ini kan dia ada zat aktifnya. Betul. Yang scopoletin, kemudian flavonoid itu bisa membantu melancarkan peredaran darah. Nah, dengan kelancaran peredaran darah itu diharapkan bisa menyentuh tempat-tempat tadi yang agak susah tuh. Betul, yang Agak dalam susah. sekali ya, Yang Pak. dalam, kemudian yang tadi udah mulai melambat gitu kan. Dengan adanya itu mungkin bisa membuat itu lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi, sirkulasi jalan. Ya, dan juga sensasi hangatnya ya. Sensasi hangatnya itu kan bisa membantu juga. Bisa ngebantu karena tadi suhu yang dingin ya, Pak? Suhunya dingin, paling nggak di permukaan kulit kan kita pemakaian topikal. Jadi dengan pemakaian topikal itu diharapkan suhu yang ada di permukaan kulit yang berhubungan dengan syaraf itu bisa istilahnya bisa sedikit lebih aktif lah daripada masa dingin gitu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya akan jauh lebih baik dipakai oleh penderita neuropati diabetik ini di malam hari, noni-noni ya, Pak? Dengan adanya kehangatan kan menimbulkan efek relaksasi ya. Efek relaksasi, tadi juga bisa memperlancar sirkulasi. Sama si suhu yang mungkin walaupun sedikit si mentol kamfornya ini ngasih rasa hangat di saat suhu yang benar-benar dingin ya, Pak? Sebenarnya ini mah menjadi bestie nggak sih, Pak? Menjadi teman untuk para penderita neuropati diabetik ini. Nah, aku juga mau nanya nih, sekarang balik lagi ke dokter. Nah, seberapa penting sih kan tadi ya dokter kalau sudah mengalami gangguan di malam hari, otomatis tidur tidak nyenyak. Nah, seberapa krusial sih kualitas tidur yang menurun ini untuk proses penyembuhan ataupun regulasi darah bagi penderita neuropati diabetik ini? Oke. Kualitas tidur ya. Kalau kita bicara kualitas tidur itu sangat krusial. Karena kurang tidur itu bisa meningkatkan stres juga gitu. Ya, jadi ada hormon-hormon kita yang sebenarnya tuh ada regulasinya gitu kan. Kalau tidur, benar. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur artinya hormon-hormon stresnya itu lebih lama ada di dalam tubuh gitu. Ya, dia juga
akan misalnya nih nyeri banget gitu ya, Oke. jadi nggak bisa tidur misalnya, kan jadi stres juga ya. Iya. Ada hormon adrenalinnya, ada hormon kortisolnya. Nah, hormon stres itu sifatnya kontrainsulin. Oke. Maksudnya dia kerjanya berkebalikan dengan insulin. Nah, dia akan memicu liver atau hati itu untuk melepaskan cadangan glukosa ke dalam darah. Jadi yang harusnya kalau insulin itu kan gula di dalam darah, glukosa dalam darah itu diambil tuh ke organ, ke liver gitu ya, biar dia nggak banyak lah di dalam darah, biar dipakai untuk metabolisme sel kayak gitu. Betul. Nah, kalau hormon-hormon stres itu justru dia lepasin tuh glukosanya ke dalam darah. Wah, nambah dong. Jadi makin nambah gulanya di dalam darah. Kadar gulanya nambah berarti Nambah. dari darah ya. Betul. Jadi ketika misalnya nih semalaman nggak bisa tidur gitu, Stres nah, lagi. bisa jadi nanti pas paginya gula darahnya bisa jadi lebih tinggi. Oh. Dari Karena makan. hormonnya itu. Walaupun ini memang bukan yang cuman semalam 2 malam gitu ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya memang orang ini kurang tidurnya cukup lama, akhirnya hormon stresnya itu lama beredar dalam tubuh seperti itu. Nah, dia bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh gitu. Jadi memang kualitas hidup itu penting sekali untuk menjaga regulasi gula darah. Oh, seperti itu. Berarti sebenarnya stres itu udah menjadi selain nutrisi, stres juga pantangan untuk orang yang Punya andil juga ya. iya. Juga, betul. Jadi kayak menambahkan tadi ya, dokter apa namanya si insulin tadi ya melepaskan malah tambah parah nggak sih dok? Dia mengkontra. Mengkontra. Betul. Jadi insulin itu sebenarnya adalah yang kita butuhkan untuk strategi regulasi gula darah gitu. Nah, ini Untuk atur kontranya gula darah, gitu. ya. Untuk menurunkan gula darah gitu. Oke, berarti benar-benar orang yang sudah mengalami diabetes ini tidak boleh stres ya, dokter. Sebenarnya secara tidak langsung ke situ ya, karena akan memperparah metabolisme yang ada di dalam tubuh. Dari podcast kemarin yang itu, yang Apa tuh, Pak? podcast yang kemarin ya, yang sebelum kita ini kan juga kita penata laksanaan itu apa kesehatan ya. Kita kan penyembuhannya juga holistik ya. Kita ngomong holistik. Terus dari pikiran. Ya, jadi nggak cuma perlu obat, nggak perlu cuman apa kita kalau ada terapi pendamping, tapi juga manajemen stres ya. Manajemen stres, Manajemen stres, kemudian untuk apa? nutrisi juga. Nutrisi juga. Jadi Betul. menyeluruh, nggak bisa cuma satu faktor doang dari obat doang gitu kan. Betul. Nah, tadi dokter kan sempat disampaikan oleh Pak Nugroho ternyata noni balsam ini juga bisa dipakai atau misalnya obat topikal oles ini bisa dipakai untuk membantu para penderita neuropati diabetik ini di malam hari setidaknya tidak merasakan nyeri yang terlalu gimana gitu ya dokter. Nah, menurut kacamata medis sendiri penggunaan obat oles topikal ini dengan penderita neuropatik diabetik ini gimana dokter? Jadi obat topikal ya. Nah, kalau obat topikal ini bisa jadi supporting, jadi bisa jadi simbiosis mutualisme atau kolaborasi lah, kayak gitu. Karena obat-obat yang dokter resepkan itu kan akan bekerja secara sistemik di dalam tubuh untuk mengontrol gula darahnya dan memperbaiki struktur syarafnya. Nah, kalau misalnya obat topikal itu akan memberikan dukungan dari luar. Satu bisa menjaga kelembapan barier kulit ya gitu, jadi dia lembab gitu, nggak terlalu kering. Kalau kering kan juga dia akan bisa gatal, digaruk, dibuka, kayak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya obat topikalnya hangat, maka dia bisa buat melancarkan sirkulasi kayak gitu dan meredakan nyeri yang lokal kayak gitu. Nah tapi ini memang harus diperhatikan juga, waspada, karena lihat dulu ada atau tidak luka terbuka. Itu tadi ya. Nah kan yang tadi ya, seringkali orangnya itu nggak sadar kalau ada luka. Itu lagi balik lagi. Iya, terus dioles-olesin aja sama dia. Padahal kalau luka terbuka kita nggak bisa sembarangan ngasih apapun. Oles apapun, mau obat, mau balsam, mau minyak, itu benar-benar harus hati-hati kayak gitu. Jadi perawatan luka diabetes itu maksudnya nggak bisa pakai obat yang sembarangan kayak gitu. Dan harus dilihat juga ya, maksudnya obat topikal yang digunakan itu bisa menyebabkan iritasi atau enggak. Gitu. Karena kalau iritasi pada penyintas diabetes lebih susah lagi nanti, begitu iritasi jadi luka. Radang membesar. Ya, luka diabetes ini kan agak susah ya sembuhnya. Benar. Memang jadi kita ya menyarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat barier kulitnya itu terganggu dan membuat luka. Gitu. Itu tadi. Oke dokter. Oh jadi kayak gitu ya dokter ya. Jadi memang khusus untuk orang yang mengalami neuropati diabetik ini lebih tricky ya dokter. Betul. Tidak boleh ada luka sama sekali dan harusnya tadi harus selalu ngecek. Jadi nggak bisa asal pakai ya.
Oke. Nah, aku mau lanjut lagi nih dokter. Sebenarnya apa sih manfaat medis jangka panjang bagi kaki diabetes jika mendapat paparan efek hangat yang durasinya lama dan stabil dibanding dengan panas instan tapi cepat hilang? Oke, jadi pembuluh darah itu kan sebenarnya ininya otot polos gitu ya, dikelilingin otot polos. Nah, untuk membuat si otot polosnya itu rileks atau melebar untuk vasodilatasi, itu biasanya memang diberikan suhu yang hangat gitu ya. Jadi suhu hangat itu bisa membuat vasodilatasi. Nah, biasanya yang lebih stabil, jadi bukan panas ya, hangat, tapi konstan itu lebih baik dibandingkan yang panas. Cepat kayak gitu ya. Terus kemudian kan kita tahu bahwa memang pembuluh darah pasien-pasien yang diabetes itu sudah tidak terlalu bagus ya. Ya dia ada kekakuan, tidak terlalu elastis kayak gitu ya. Sama Ada tersumbat tadi ya? betul, ada sumbatan, ada peradangan juga. Nah, kalau misalnya cuma diberikan kehangatan atau panas yang cepat, itu efeknya jadi kurang bagus, kurang lama gitu, kurang optimal, lebih tepatnya itu ya. Jadi dia tuh efek belum sampai dia bisa melebar dengan baik, udah ketutup lagi karena panasnya sudah hilang, hangatnya sudah hilang kayak gitu. Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya diberikan suhu yang stabil, hangat stabil di waktu yang lama. Jadi pembuluh darah yang sudah mengeras dan menyempit kronis itu bisa perlahan-lahan terbuka. Punya gitu. waktu untuk bisa Betul, ada fleksibel lagi. waktunya gitu sehingga ada waktu untuk dia terbuka dan membawa nutrisi. Betul, Mengalir sampai ke ujung-ujung syaraf jari-jari dengan optimal gitu. Oh, seperti itu ya, dokter. Nah, aku gara-gara penjabaran dokter ini, aku jadi teringat salah satu zat aktif yang ada di noni-noni ini, Pak Nuk. Salah satunya kan itu ada scopoletin. Scopoletin ini selalu digadang-gadang sebagai memperlebar aliran darah. Nah, apakah seperti yang tadi dijabarkan oleh dokter Val, di mana lebih baik panas yang hangat yang konstan, karena dia memberi waktu untuk si pembuluh darah itu terbuka daripada tiba-tiba panas mendadak tutup lagi. Nah, scopoletin ini bisa mengambil andil di urusan memperlebar pembuluh darah nggak sih, Pak? Oke, jadi kalau dari risetnya sendiri, itu memang dari zat aktifnya scopoletin itu bisa membantu melenturkan ya, atau bisa membantu untuk memperlancar peredaran darah. Tapi memang itu ada prosesnya. Jadi karena memang pembuluh darah itu kan di bawah kulit ya. Kalau dari bawah kulit, sedangkan kita kan oleh topikal nih. Gimana tuh bisa mencapai ke dalam itu? Jadi dari studi yang pernah saya baca, jadi kita buat analogi deh, agar scopoletin bisa masuk itu kan perlu cara gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong dari kulit ini kan ada yang namanya kita kulit bagian luar ini kan yang paling keras ya. Itu ada istilahnya stratum corneum ya dokter ya. Tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Karena ini beda nih disiplin ilmunya ya kan. Jadi dari situ di bagian luar itu kita umpamakan analogikan dengan apa? Benteng. Benteng. Jadi dengan benteng ini tubuh itu akan merespon benda-benda asing yang masuk agar dia tidak bisa masuk. Jadi ada debu, bakteri, virus, semudah itu masuk ya Pak. Kemudian ada kotoran, penyakit, kemudian ya itu dengan adanya kulit bagian luar ini itu ditahan. Nah, kalau itu kemudian kita cari lebih jauh informasi lebih jauh lagi, gimana scopoletin bisa masuk? Bisa masuk. Gimana tuh Pak ternyata? Jadi dari prosesnya itu kita dari ini uniknya formulasi dari kita. Jadi kalau formulasi kita pakai mentol ya. Itu salah satu. Pakai mentol ya. Ya, selain dari sisi sugesti, kemudian dia bisa menyamarkan, tapi juga ada fungsinya. Jadi kalau kita ngomong kulit itu sebagai benteng ya, itu kan sebenarnya di dalam kan ada layer-layernya lagi. Betul. Ada yang namanya lemak, ada jaringan lunak dan segala macam. Dan fungsi mentol itu di situ. Jadi mentol itu ketika dia mengenai benteng terluar ini, itu bisa menyebabkan bagian dari kulit yang keras ini dia bisa jadi istilahnya lebih longgar, lebih fleksibel. Yang tadinya padat-padat agak kebuka kulitnya gitu. Itu sehingga ketika itu mulai terbuka, itu penetrasi akan lebih mudah. Scopoletinnya. Jadi makanya kita kan
untuk aplikasinya kan kita gunakan juga metode pijat ringan. Sebenarnya itu kayak memberi Sebenarnya tekanan supaya ya, masuk memberi tekanan karena memang tekanan itu bisa membantu untuk penetrasi ke kulit itu lebih Maksimal. lebih maksimal gitu. Jadi dengan adanya proses seperti itu, kemudian lapisan-lapisan yang ada di kulit itu bisa ditembus, itu bisa membantu untuk nanti sampai ke pembuluh darah pembuluh tadi. darah. Oh, jadi ingredients yang ada di noni-noni balsam ini sebenarnya ada guna dan fungsinya masing-masing ya. Taunya kan mentol itu hanya bikin adem, dingin-dingin Iya. gitu ya, Pak, supaya enak atau cuman untuk relaksasi secara aroma. Iya. Tapi ternyata untuk kulit itu sebenarnya dia pembuka jalur masuk Ya, jalur masuk, viscopolypin ya. betul. Oh, oke. Nah, tadi kan dokter ada ngebahas hati-hati nih, nggak semua kalau khusus orang yang diabetes gitu ya, dokter. Kalau ada luka nggak boleh pakai apapun. Ya. Nah, gimana tanggapan Bapak soal ini? Sangat benar itu. Oh, sangat benar. Jadi gini, dari ini ya, mungkin dari punya kita ini juga ada restriksi Anjuran, peringatan lah. peringatan, Peringatan. batasan gitu ya. Dan peringatan itu sudah menjadi standar dari BPOM. Oh, oke. Jadi BPOM itu dia menyebutkan bahwa nanti di sini ada kok kita di sini tidak boleh untuk Luka terbuka ya. kemudian tidak digunakan pada anak usia di bawah, tidak digunakan langsung di bawah lubang hidung, dan juga untuk luka yang terbuka nggak boleh. Oke. Karena memang ini kalau dari tadi kita lihat prosesnya, mentol itu kan ditaruh di Di topikal ya. Ini kan kena benteng nih. Jadi ada penahannya nih. Coba bayangin kalau jaringan lunaknya. Kebuka. Jaringan lunak itu kan kalau kita ngomong luka kan jaringan lunak mesti ada yang terbuka. Betul. Dan jaringan lunak itu ketika nggak ada bentengnya, itu kan jadi rentan diserang. Betul. Nah, dan kemudian untuk mentol sendiri kan dia dirancang untuk ini, Untuk permukaan masuk. kulit. Untuk permukaan Untuk kulit, permukaan. ya, tidak untuk sampai ke dalam. Oh. Jadi ketika dia luka, kemudian mentolnya misalnya sampai kena ke jaringan lunak atau apa, itu mereka kan tidak punya tidak punya benteng lagi Tidak punya gitu loh. pertahanan ya, Pak. Ya otomatis dia akan langsung reaksinya akan langsung ekstrim gitu. Tiba-tiba itu nanti rasanya Kaget ya, Pak. ya tiba-tiba nanti dia bisa radang. Oh. Nah, itu kan memperparah luka. Oke. Kemudian rasa perih, Oke. rasa terbakar itu kan rasa-rasa yang harusnya bisa ditanggulangi oleh kulit bagian luar. Ketika Oke. dia kena luka terbuka, ya itu nanti rasanya Malah luka itu juga akan semakin memperparah gitu. Oke. Jadi ini bukan hanya untuk noni-noni ya, semua Iya. produk memang tidak disarankan dipakai saat luka terbuka ya, Iya. dokter. Apalagi dia adalah penyintas diabetes. Itu Kecuali dari dokternya ya. Ada salurnya, ada cairannya khusus. itu kan gitu, ada. Cuman maksudnya jangan yang dari mana gitu, nggak tahu dari mana gitu dipakai ini, jangan memang. Memang harus tetap Betul. mengikuti saran dan regulasi Iya, dari dokter. Tuh. Dokter juga ngikutin aturan kan. punya etikanya Iya, gitu kan. betul. Ada ilmunya lagi ya, Pak. Kalau misalnya sering lihat klinik luka diabetes itu aja ada kliniknya sendiri kan. Ada Perawatan luka diabetes tuh memang agak berbeda. Jadi Serumit itu maksudnya, ya, dokter. nggak sesederhana itu. Oh, oke. Untuk pencuci lukanya aja levelnya harus WFI gitu kan. Apa tuh Pak WFI? Water for injection, pokoknya yang steril. Steril gitu. Steril. Aduh, ada hal baru lagi tuh, teman Noni. Tapi nggak apa-apa kan, ilmu ini untuk semua ya, Iya, untuk teman-teman Noni juga. Nah, oke Pak, kan kalau dari bentuknya sendiri nih Pak, bentuknya kayak obat gitu Pak, kayak sesuatu yang serius banget nih. Kira-kira bagaimana nih Pak, kalau untuk menghadapi yang target marketnya adalah anak-anak muda? Ah ini obatnya terlalu serius nih, terlalu klinis banget nih. Ya, memang Padahal sebenarnya ini canggih juga pada pakai anak muda. Gimana nih Pak? Ini kan kita buatnya juga serius, nggak main-main. Nah, seserius apa coba Pak? Jadi memang gini, kita memang gunakan ini memang nyeri itu kan nggak hanya dialami oleh anak muda, oleh anak kecil, Oke. remaja, anak muda sampai pada lansia, karena memang lansia juga sering mengalami nyeri kan. Betul. Jadi kita formulasikan untuk bisa sesuai ke semua usia. Jadi salah satu contohnya kita tidak menggunakan yang misalnya aroma kita tidak menggunakan aroma yang model lama.
Oke. Jadi aromanya kita buat Diperbarui juga. yang baru gitu loh. Jadi orang tadi yang kena AC gitu ya orang pakai itu nggak malu karena baunya juga fresh gitu loh. Benar-benar. Kemudian ada mentol, kampor itu kan semua juga orang bisa terima ya. Betul. Kemudian pemakaian juga praktis, kemasannya seperti ini, dimasukkan ke tas, dimasukkan nanti mereka pun saya pikir nggak ada masalah kok mereka untuk menggunakannya kok. Gitu. Oke. Oh iya sih Pak, memang walaupun bentuknya seperti itu, tapi sebenarnya semua itu punya reason ya Pak, semua punya alasan ya. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk menggunakan noni-noni balsam karena satu, aromanya sudah sangat berbeda ketimbang balsam-balsam yang lain dan tidak panas, tidak membuat panas hati juga. Nah sekarang nih Pak Nugroho, setelah Pak Nugroho, sorry keselimpet ya teman Noni, saking excitednya, aku mau nanya sama dokter nih. Nah dokter, memang banyak orang penyintas diabetes, tapi ternyata kesemutan itu juga banyak dialami oleh anak muda. Yang tadi dokter, mungkin mereka banyak diam di posisi lama, akhirnya membuat mereka jadi sering kesemutan. Apakah itu juga bisa membuat mereka one day mengalami neuropatik diabetik atau gimana dokter? Ya, jadi memang betul ya. Tapi lebih ke gini, namanya anak muda zaman sekarang, kebanyakan pola hidupnya atau lifestyle-nya itu makannya banyak junk food, banyak gula, instan ya dokter. Instan dan mungkin belum belum aware sama bahaya diabetes karena merasa masih muda. Betul. Gitu. Jadi nggak ngecek juga dengan makanan-makanan yang luar biasa. Tapi tidak ada pemeriksaan rutin, jadi mereka nggak tahu kalau wah ternyata gulanya tinggi, gitu. Itu satu. Jadi evaluasinya itu agak sulit. Jadi kita nggak bisa, kalau orang tua itu kan kita bisa, ibu udah umur segini coba deh dicek gulanya kayak gitu ya. Kalau anak muda ini kan jarang ya yang ngecekin gula secara rutin ya, gitu. Kecuali mungkin yang kerja di kantor MCU kayak gitu ya. Tapi saya ini mungkin agak sedikit nyimpang sedikit ya. Ini ada jadi. Sebenarnya sekarang ini kan program BPJS. Program BPJS itu kan sekarang hampir semua ya, semua karyawan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan mungkin dari BPJS Kesehatan itu ada namanya cek rutin darah. Itu bagi orang-orang kan ada self assessment ya. Dari self assessment itu nanti kita bisa tahu nih orangnya ini seperti apa. Jadi ketika nanti mungkin kalau orang yang punya kecenderungan gula tinggi itu bisa lakukan cek. Cek tiap 6 bulan sekali menggunakan BPJS Kesehatan. Oke, tapi sepertinya masih jarang ya. Saya sih jarang melihat ada anak muda yang datang dengan BPJS hanya untuk cek gula. Masih jarang. Belum populer ya. Pasti kalau misalnya kayak gini kan mungkin jadi tahu ya kalau misalnya. Tapi yang sering tuh MCU kantor. MCU kantor kan memang udah pasti tiap tahun pasti gula diperiksa gitu ya. Cuman ya kalau misalnya yang tidak ada fasilitas itu, awareness-nya tuh nggak begitu tinggi karena masih merasa muda gitu. Betul. Merasa masih kuat ya. Merasa masih kuat, merasa kayak itu kan penyakit orang tua misalnya gitu. Jadi makanannya kurang dijaga, gula darahnya juga tidak dipantau kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, artinya kan dia terpapar dengan gula darah yang tinggi terus-menerus. Betul. Jadi resiko untuk neuropati diabetesnya itu satu ya, lebih tinggi gitu. Kedua juga yang tadi gaya hidup, pola hidupnya ya yang sedentary lifestyle gitu ya. Jadi sering kali duduk berjam-jam depan komputer atau depan TV kayak gitu, atau hanya tiduran, rebahan kayak gitu. Nah itu kan otot-otot jadi tidak banyak bekerja. Betul. Nah sehingga betul. Jadi pembuluh-pembuluh darah itu juga stasis gitu, diam aja gitu karena tidak ada kontraksi dari otot. Nah, sehingga aliran darah di ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan itu juga akhirnya menjadi stasis, jadi melambat gitu. Nah, jadi ya bisa juga karena resiko tinggi yang neuropatinya kayak gitu. Ditambah zaman sekarang stres kerjanya cukup tinggi ya. Gitu ya. Gimana nih Pak? Ya, yang paling itu walaupun stres itu tetap ada, nggak bisa dihindari. Tapi manage-nya itu yang penting gitu ya. Jadi memang kalau sering sekali kesemutan, kalau kesemutan sekali-kali ya mungkin masih wajar. Masih wajar, oke. Tapi kalau sering sekali atau lama sekali yang nggak ada pencetus tiba-tiba lagi diam-diam aja tiba-tiba kesemutan kayak gitu, itu ya mungkin sebuah sinyal yang coba dicek
Coba dicek. Lagi diam-diam aja kesemutan, coba dicek. Iya, coba dicek dari muda. Dari muka. Oke. Cek gula darah sekarang kan murah di apotek-apotek itu. Iya, bisa. 15.000. Tapi kata Bapak tadi pakai yang BPJS. Awareness-nya Pak. Iya. Makanya kalau nonton podcast kita, awareness-nya nambah. Ya, harus lah itu. Harus. Nah ya, tadi dokter tadi aku menarik nih mengutip perkataan dokter. Ternyata saat kita malas bergerak, sampai saat tubuh-tubuh kita pun malas melakukan aktivitas ya dokter. Kan secara tidak langsung seperti itu ya. Makanya akhirnya malah memperbesar kemungkinan anak muda tadi tuh bisa tercetus untuk terkena diabetes gitu dokter. Nah tapi apakah juga faktor keturunan atau genetik juga menjadi penyumbang nggak sih dokter? Oke, kalau penyumbang betul. Jadi memang kalau misalnya seseorang itu ada kerabat atau orang tua yang menderita diabetes, maka dia memiliki risiko lebih tinggi. Kecenderungan ya. Ya, lebih tinggi. Tapi sekali lagi ya, diabetes ini bukan penyakit genetik ya, bukan penyakit bawaan doang. Dia sebenarnya lebih ke penyakit lifestyle. Lifestyle. Betul. Sama kayak sebelumnya mungkin kita ngomongin asam urat. Diabetes pun gitu. Jadi ada memang yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya keluarganya ada yang diabetes, dia punya resiko lebih tinggi untuk menderita diabetes. Tapi bukan 100% dia akan mendapatkan diabetes itu. Gitu. Kembali lagi ke lifestyle. Kalau misalnya dia sudah punya kerabat diabetes, tapi dia menjaga lifestyle-nya dengan sebaik-baiknya, masih bisa dia nggak kena. Punya kesadaran untuk itu ya. Punya Betul. kesadaran. Sebaliknya, kalau nggak ada sama sekali riwayat keluarga yang diabetes, tapi lifestyle-nya kurang baik, pola makannya kurang baik, bisa diabetes. Bisa jadi kena. Gitu. Lebih kasarnya lagi jorok makanya. Jadi faktor genetik itu betul ada pengaruhnya, tapi faktor utama tetap lifestyle. Lifestyle lagi. Oke. Berarti dokter, kita tidak bisa sekonyong-konyong menyalahkan orang tua kita ya. Enggak, ternyata kitalah yang membuat jalan masuk penyakit itu datang. Harus tahu diri kita juga. Harus tahu diri. Gitu ya dokter ya. Jadi karena yang udah terjadi di masyarakat ini, ini karena orang tua, ini karena punya turunan. Padahal sebenarnya yang mempercepat jalur itu adalah gaya hidup kita sendiri, makanan seperti itu ya. Oke. Oke, teman Noni, hari ini benar-benar bermanfaat banget edukasinya. Dan yang salah satu poin yang tadi aku highlight dari dokter adalah sebenarnya penyakit itu tuh karena lifestyle tadi ya, dokter. Jadi berbahagia banget nih untuk teman-teman yang mungkin punya orang tua mungkin dengan diabetes, tidak serta-merta akan langsung turun ke teman Noni. Semuanya tuh bisa dikontrol dengan gaya hidup yang tadi ya, dokter. Terjaga dan juga benar-benar menjaga kesehatan. Nah, sebagai closing nih, dokter, boleh nggak dikasih saran terutama untuk mereka yang sudah terkena diabetes supaya mereka itu tetap semangat aktif bergerak gitu loh dokter, bahwa kena diabetes itu bukanlah akhir segalanya. Silakan dokter. Oke, jadi mungkin pesan saya ya kan Noni ya buat seluruh teman Noni yang sedang berjuang menghadapi kondisi diabetes atau neuropati diabetes gitu, atau ada anggota keluarga yang mengalaminya. Memang neuropati diabetes ini adalah kondisi berbahaya jika diabaikan, namun bisa kita cegah atau bisa kita hambat perkembangannya. Nah, tips saya kalau yang praktis mungkin yang tadi ya, diet 3J tadi ya, jumlah, jenis dan jadwal. Kemudian kita beralih ke karbohidrat kompleks kayak gitu yang tadi sudah sempat kita obrolin. Kemudian yang kedua yang penting juga ritual cek mandiri. Nah, itu penting banget. Ya. Aware ya, dokter. Betul, di usia berapa aja cek. Habis ini kita cek ya, Pak. Ya, fasilitasnya udah banyak kok. Udah ya. banyak. Kita pakai BPJS ya. Iya. Iya ya. Jadi yang tadi Kak Noni juga bilang, jadi memang lifestyle tuh penting banget. Jangan nyalahin genetik aja. Ya memang ada beda lagi ya, diabetes tipe 1 itu masalah autoimun genetik beda. Tapi ini kita ngomongin yang diabetes tipe 2. Gitu. Oke, siap. Dari Pak Nugroho gimana nih Pak? Jadi kalau dari saya lebih kepada ini ya, kepada bagaimana tadi seperti yang saya cuma ingin bisa memberikan support aja. Betul. Apa yang sudah dikatakan Pak Bu Dokter, bahwa memang kita harus menggunakan semuanya itu dengan baik. Betul. Jadi termasuk juga kalau ke produk kita itu juga bisa membantu dengan apa yang sudah dilakukan oleh tadi banyak saran-saran dari dokter itu, cuman penggunaannya lebih bijak.
Jadi penggunaan untuk menjaga tetap hangat dan menjangkau waktu lama, kemudian manajemen stres, kemudian efek relaksasi dari buah mengkudu dari noni-non balsam, kemudian bagaimana mereka mengaplikasikannya, jangan untuk luka terbuka, kemudian pijat ringan sampai kering dan berbagai macam itu kami berharap bisa membantu untuk menangani para penderita diabetes ini. Ya, mengurangi rasa sakitnya ya. Betul, oke. Terima kasih Dokter Val dan juga kepada Pak Nugroho untuk sharing ilmunya hari ini. Jadi ini adalah sebuah kabar baik ya, kalau saya bisa simpulkan, kabar baik untuk para penderita diabetes di sana, bahwa sebenarnya ini semua masih bisa dikontrol, terutama untuk rasa sakit tadi ya dokter, rasa kebas, kesemutan, merah, itu semua masih bisa dikontrol, yaitu lewat pola hidup yang baik, dan juga pola makan, dan juga selama prosesnya bisa dibantu dengan noni-noni balsam yang terbuat dari bahan yang alami, herbal, aman, sehingga bisa menjadi alternatif solusi untuk teman-teman noni yang mengalami neuropati diabetik. Terima kasih teman noni yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Boleh di-share untuk podcast ini kepada teman, kerabat, maupun saudara yang memiliki permasalahan yang sama, supaya mereka tahu bahwa ada jawaban yang jauh lebih alami dan juga ada jawaban yang bisa membantu mereka mengurangi nyeri di keseharian mereka. Dan untuk teman noni juga yang punya pertanyaan soal kesehatan, boleh banget nih DM kita di Instagram noninoni.id ataupun WhatsApp kita. Di situ kita akan bantu menjawab pertanyaan kesehatan untuk teman noni. Nah, sekian nih dari noni. Jangan lupa pantengin lagi podcast kita. Di tiap minggunya kita selalu upload konten-konten menarik seputar kesehatan. Dan sekali lagi noni ucapkan terima kasih banget buat Dr. Valerie yang udah kesekian kalinya kita undang, tidak bosan-bosannya ya. Dan juga kepada Bapak Nugroho yang juga tidak bosan-bosannya memberikan edukasi manfaat herbal alami. Sama-sama. Dan sekian dari kami, teman noni. Seperti biasa kita tidak pernah lupa tagline-nya. Saat aktif, bebas bergerak.